Apa perbedaan paling mendasar antara pendekatan menggunakan deskripsi kriteria dengan pendekatan menggunakan rubrik? A. Pada pendekatan rubrik, penjelasan untuk setiap indikator lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan deskripsi kriteria. B. Pada pendekatan rubrik ada 4 tahap pencapaian, sedangkan pada pendekatan deskripsi kriteria hanya ada 2 tahap. C. Pendekatan rubrik diterapkan pada tugas berbentuk proyek jangka panjang, sedangkan pendekatan deskripsi kriteria untuk tugas berbentuk proyek jangka pendek hingga menengah. D. Pendekatan rubrik lebih memakan waktu, sedangkan pendekatan deskripsi kriteria lebih singkat waktunya. Menurut saya jawabannya A. Pada pendekatan rubrik, penjelasan untuk tiap indikator lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan deskripsi kriteria. Pada pendekatan jenis ini, pendidik menetapkan serangkaian deskripsi kriteria ketuntasan yang berhubungan dengan suatu tugas, proyek akhir, proyek penutup tema, atau apapun yang hendak dinilai. Apa pendekatan yang dimaksud? A. Pendekatan menggunakan skala atau interval nilai. B. Pendekatan menggunakan deskripsi kriteria. C. Pendekatan menggunakan instrumen jurnal dan portofolio. D. Pendekatan menggunakan rubrik. Di sini kata kuncinya menetapkan serangkaian deskripsi kriteria ketuntasan. Jadi menurut saya adalah B. Pendekatan menggunakan deskripsi kriteria. Soal ketiga, di bawah ini contoh urutan jenjang capaian yang tepat dalam pendekatan rubrik adalah A. Baru berkembang, cakap, mahir, layak. B. Cakap, mahir, baru berkembang, layak. C. Baru berkembang, layak, cakap, mahir. Dan D. Baru berkembang, mahir, layak, cakap. Jadi menurut saya itu yang paling cocok adalah C ya, dari yang baru berkembang, kemudian meningkat, layak, cakap, baru, mahir. Soal keempat, Bu Ida sedang mengajarkan materi bahasa Indonesia pada fase B. Saat membuat deskripsi kriteria, Bu Ida mengambil tujuan pembelajaran sebagai berikut. Peserta didik mampu membuat laporan hasil pengamatan berdasarkan hasil wawancara. Indikator tujuan pembelajaran yang tepat adalah, kata kuncinya, Bu Ida mengambil tujuan pembelajaran sebagai berikut. Peserta didik mampu membuat laporan hasil pengamatan berdasarkan hasil wawancara. Dari A ya, peserta didik mampu menjelaskan hubungan kausalitis disertai dengan argumen yang logis berdasarkan hasil wawancara. B. Peserta didik mampu membacakan laporan berdasarkan urutan waktu, ini kurang tepat. C. Peserta didik mampu melibatkan narasumber dalam pengamatan, kurang tepat. D. Peserta didik mampu menuliskan kejadian dan sumber referensi yang mendukung dalam laporan. Maka jawabannya adalah A. Berikut ini yang bukan tujuan utama dari hasil asesmen menggunakan interval nilai: mendapat pemetaan kemampuan didik di kelas, merancang proses pembelajaran berikutnya, bahan akreditasi sekolah, mengevaluasi. Jawabannya C. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik.